kegiatan-kegiatan umum kan, bukan kegiatan agama. Dan di situ kelebihannya juga bisa disaksikan oleh masyarakat heterogen ya. Artinya yang datang itu berbagai macam lapisan masyarakat ya kan. Ada di situ mungkin mahasiswa nonton ya, kemudian ya semua kan, pilpres kan semua ikut ya, ada seniman, ada ilmuwan, ada pedagang, ada petani, semua mengikuti pilpres. Nah, ketika sedang pilpres misalnya Anda kok memasukkan materi ajaran Islam, misalnya apa, mari kita sebelum coblos kita berdoa dulu gitu ya. Terus Anda juga Assalamualaikum, Alhamdulillah, mengingatkan ya pada yang hadir bahwa pilpres ini akan menentukan pimpinan, makanya bersikaplah bijaksana, bismillah, niat ibadah lillahi ta'ala untuk memilih pemimpin yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran bersama di negara kita, dan pemimpinnya yang mudah-mudahan yang amanah gitu ya. Langsung bismillah terus nyoblos, itu namanya sudah infiltration methods, yaitu metode infiltrasi yang disisipkan pada kegiatan politik kekuasaan ya berupa pilpres itu misalnya. Terus selanjutnya, nah sekarang kelemahan metode infiltrasi ya. Kelemahannya itu apa? Kalau tadi kan di atas kesulitannya ya, jadi kesulitannya sudah, kelebihannya sudah ya, atau manfaatnya sudah. Sekarang kelemahannya. Kelemahannya apa? Nah, ini kelemahannya kita lihat. Yang pertama dari segi dai-nya. Dai kok lemah, Bu? Ya, iya ya. Dai itu tidak sempurna. Dai itu cuma manusia biasa, maka ya punya kelemahan. Nah, yang kita bahas itu bukan dai yang di panggung, bukan dai yang di pesantren semacam kiai atau mubaligh, bukan. Tapi yang di sini adalah yang dimaksudkan dai adalah insan-insan dakwah dimanapun dan profesinya apapun. Tapi yang di sini adalah yang terkait dengan infiltration methods. Dari segi dai-nya, satu kelemahannya, kurangnya seniman yang berprofesi sebagai dai ya, atau dai yang berprofesi sebagai seniman, dibolak-balik ya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berprofesi dai tapi sekaligus sebagai seniman kan jarang ya. Misalnya apa, sehari-harinya itu berdakwah kemana-mana tapi dia juga artis, kan nggak ada kan, malah nggak ada ya, hampir nggak ada. Nah, dulu saja namanya siapa tuh namanya siapa ya, yang itu Cahyono ya. Cahyono itu adalah anggota Warkop, sekarang masih hidup ya, tinggal satu Cahyono yang masih hidup ya. Itu yang waktu itu tiba-tiba mu'alaf apa memang sudah Islam dari dulu ya, yang jelas tiba-tiba ceramah di panggung-panggung terus diundang ke sana kemari. Lah tetapi kan basic keilmuan agamanya kurang luas. Nah, ini makanya dikatakan kurangnya seniman yang profesi sebagai dai ya, seniman tapi berprofesi sebagai dai. Nah, itu aja banyak kelemahannya. Nah, apalagi yang dimaksudkan di sini misalnya apa? Seniman ya, misalnya seperti siapa itu yang sering ngarang-ngarang Islam ya, Saifur Rahman ya. Saifur Rahman kan itu bisa dibilang seniman ya, karena beliau adalah mengarang novel-novel yang berbasis Islam. Misalnya apa, Ketika Cinta Bertasbih ya kan ya misalnya. Nah, itu beliau itu ya bisa dikatakan sebagai dai yang berprofesi seniman. Tetapi apakah betul dai? Kan tidak. Artinya apa? Beliau itu ya cuma ngarang novel segitu, tapi kehidupan sehari-harinya bukan ustadz ya, bukan mubalik ya. Makanya tidak pure ilmunya begitu luas ya. Saya sih nggak tahu, mungkin luas, cuma tidak ketahuan saja mungkin ya. Atau begini, kurangnya dai yang berprofesi sebagai seniman. Misalnya Nyun Sewu, contoh Gusmus ya. Gusmus adalah dai dalam arti ulama besar ya, kita tahu, kita mengakui. Beliau terkenal sebagai budayawan Indonesia ya. Itu karena beliau memang sangat berperhatian ya, perhatiannya sangat bagus, sangat ya pokoknya sangat memberikan perhatian
kepada budaya-budaya di Indonesia ya. Bahkan beliau itu suka nulis puisi ya, dan berpuisi ya, menyampaikan puisinya. Nah, tapi beliau itu bukan seniman. Ayo, bingung kan ya? Jadi dai yang berprofesi sebagai seniman ya, itu kurang. Nah, itu saja kalau kita kategorikan sudah, sebenarnya beliau sudah dai yang berproses sebagai seniman, tapi bukan seniman pure, artinya beliau ya cuma ngarang puisi kadang-kadang ya, berpuisi malah orang ibani setahun pisan gitu misalnya, bukan pure memang dai sekaligus seniman, itu yang dimaksudkan. Lah kenapa di sini kok menjadi lemah? Yaitu karena ngarangnya tidak terus menerus ya, tidak istiqomah kan gitu ya, tidak dawamah ya, tidak terus kan gitu ya. Terus kemudian dakwahnya melalui seni juga tidak terus, kadang-kadang tok ya, nek diundang atau nek ada kesempatan kan gitu, yang melalui seni itu tadi ya. Itu yang misalnya dai yang berprofesi seniman ya, sudah ilmunya alim, pinter, bisa memasukkan ke dalam seni, tetapi belum tentu ngarang terus, belum tentu pentas terus itu. Nah, yang kedua ini misalnya yang dari segi dai-nya, yang dai-nya itu seniman tetapi bukan dai ya, profesinya seniman tetapi bukan sekaligus dai. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya, dia memang seniman tapi kan bukan dai ya. Misalnya dulu ada di SCTV ya, ada tayangan film ya, sinetron yang tayang terus, di situ menggambarkan ruqyah ya. Ruqyah itu metode mengeluarkan jin melalui ayat-ayat Al-Qur'an kan gitu ya. Nah, itu di situ gambarannya menjadi kemudian melemahkan Islam itu sendiri. Karena apa? Di situ menayangkan filmnya itu yang bertentangan dengan ajaran Islam justru disebut kiai. Nah, saya protes ya, sampai 7. Zaman dulu belum ada WA, jadi adanya SMS jadul. Saya SMS sampai 7 poin, 7 kali. Saya mengatasnamakan dai, juga saya mengatasnamakan pengurus PC organisasi Islam, organisasi ormas Islam. Nah, itu sisi saya ngomong juga secara pribadi bahwa itu tidak benar. Kiai itu bukan dukun. Itu kalau kan di tayangan film itu kiai itu diasumsikan dukun, jadi musyrik ya, nggak benar gitu ya. Tapi kiai itu dalam Islam adalah betul-betul orang yang mengikuti syariat Islam dengan benar. Saya bilang gitu. Kemudian film itu tidak tayang sampai sekarang. Soalnya saya prihatin loh, kok menafsirkan kiai kok seperti ini, jahat teman. Nah, itu karena bukan karena apa-apa ya, karena senimannya sendiri bukan dai, jadi orang ngerti. Sing penting wah sinetron apik ye, menkon aja pada musyrik terus ditayangkan. Nah, saya yang tahu, saya nonton ya saya komplain itu ya. Namanya saya sudah berdakwah kan. Tuh. Yang kedua, segi materinya. Nah, materi dakwah kalau dalam infiltration method yang bisa disisipkan ini juga mengalami beberapa kesulitan, yaitu ada 4 kesulitan ya. Yang pertama, sulitnya mengarang materi dakwah yang bisa disisipkan. Angel kan? Sampai misalnya menayangkan film tentang balas dendam ya. Balas dendam karena perebutan harta misalnya. Sudah bagus terus masih disisipi. Yemen dalam ajaran Islam itu balas dendam itu haram gitu ya. Terus kemudian memakai dukun, memakai santet itu haram gitu, tapi bingung cara memasukkannya gimana. Ini yang dimaksudkan sulitnya mengarang materi dakwah yang bisa disisipkan pada kegiatan lain, terutama di sini misalnya film ya, misalnya sinetron, misalnya drama, misalnya pentas seni dan sebagainya. Yang kedua, ini juga ada ajaran Islam itu kelama-kelamaan bisa tergeser. Nah, kenapa? Yaitu tadi karena ajaran Islam itu sebenarnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis ya,
yang paling utama, terus dari sumber-sumber yang benar, tapi karena dimasukkan ke dalam film sehingga orang yang nonton itu cuek-cuek saja, yang ditonton perlu cerita film itu. Seperti misalnya saya, ya kalau Anda nggak tahu ya, saya nonton film India ya, film India di situ misalnya ada ritual sesaji ya, ada ritual menyembah dewa apalah, pokoknya banyak sekali itu ya di film Gopi misalnya ya, atau di film apa ya. Nah saya kan cuek-cuek saja pada ritual itu, saya melihat ceritanya dok, oh Gopi itu wanita soleha kalau dalam bahasa Islamnya, yaitu wanita yang ideal sebagai istri, sebagai menantu, dan sebagai ibu, kan gitu ya. Nah tetapi saya tidak memperhatikan, bahkan tidak tertarik sama sekali pada ritual keagamaan mereka. Nah demikian juga di Islam ya, kita berdakwah capek-capek bikin sinetron supaya bagaimana caranya supaya yang menonton tertarik pada Islam, ujung-ujungnya malah dicuekin saja ya. Mereka cuma nonton ya, misalnya lah contohnya misalnya ketika cinta bertasbih, orang nana sing mikir nang kono agamane orang anak, nontonnya ya romantis banget, cintane Hazam sama siapa ya di situlah ya, atau PPT ya, para pencari Tuhan. Itu adalah PPT itu betul-betul sinetron yang ini menggunakan infiltration method. Jadi metode infiltrasi yang kemudian diramu film tersebut bisa dimasukin ajaran Islam. Tapi sing nonton kan ora gue ya, tidak memperhatikan ajaran Islamnya. Sing nonton sing penting Hazam laki-laki yang setia kan gitu ya. Terus punya istri yang solehah ya, sama-sama cintanya ya, sabar dan sebagainya kayak gitu dok ya. Nggak ada keinginan bagaimana cara menjadi orang soleh, cara menjadi suami yang soleh, nggak ada ya, menurut Islam nggak ada. Itulah faktor yang kedua ya. Lama-lama ajaran Islam itu sendiri akan tergeser karena masuk pada kegiatan lain, karena yang difokuskan atau yang diperhatikan oleh mad'u atau oleh audien atau oleh penonton hanyalah kegiatan tersebut ya, berupa film atau kampanye dan sebagainya, itu yang difokuskan. Yang ketiga ya, adab-adab non muslim itu akan adat-adat ya, bukan adat-adat non muslim akan lebih dominan di dalam kegiatan tersebut, sehingga menghapus nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya ya. Misalnya ya, ada sedekah laut ya, atau sedekah bumi ya, kok Anda di situ memasukkan ajaran Islam ya, ternyata malah masyarakat itu fokusnya bukan kepada ajaran Islamnya, tapi pada sedekah lautnya. Harus ada sedekah laut, harus ada cepet-cepetan ya, harus ada ebek. Nah kan rugi Islamnya itu ya. Ini kelemahannya, lagi bicara kelemahannya ya. Tapi kalau kelebihannya ya tadi kan, sedekah laut yang tadinya ebek-ebekan top, cepet-cepetan, terus Anda masuki sedekah, masuki tahlil yasin. Nah itu ya, bahkan saya itu sudah berkali-kali saya sampaikan bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu saya malah masih gadis ya, berarti sudah ada puluhan tahun yang lalu, ada 30-an tahun yang lalu. Saya itu ceramah kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Cilacap, itu sudah mengatakan semacam itu. Artinya kalau sedekah laut itu jangan memakai jangan untuk ritual memberi makan kepada Nyai Roro Kidul, karena Nyai Roro Kidul itu buhana buhora, dan kalaupun ada itu adalah jenis makhluk jin, bukan Tuhan. Jadi jangan diberi persembahan seperti itu, musyrik kayak gitu ya. Tapi saya terus menerangkan ya, yang bagus semacam apa ya, monggo di istilahnya sedekah laut, artinya sodakoh maring laut. Maring siapa nang laut? Iwak. Jadi ndas sapine ya, ndas kebone ya, kepala sapi, kepala kambingnya masukin saja ke laut, bismillah, niatnya sodakoh ke ikan ya. Kita biasanya dikasih makan oleh ikan, yaitu dengan cara
mencari ikan, terus ikannya kita makan atau kita jual untuk beli beras dan lain-lain. Nah, setahun sekali kita sodakoh kepada makhluk yang di lautan, tapi bukan Nyi Roro Kidul ya, tapi adalah ikan-ikan di sana, yaitu dengan memberi makan kepala sapi, kepala kerbau. Kan mereka seneng gitu ya, kita bersyukur kepada Allah, bismillah, dengan memberikan makan ikan. Kita biasa diberi makan oleh ikan gitu misalnya ya. Tapi hakikatnya di situ meminta rezekinya supaya panen ikan selanjutnya baik ya kepada Allah itu. Dan alhamdulillah sekarang juga begitu ya, di daerah pesisir Cilacap itu sekarang sedekah lautannya. Kalau saya istilahnya sedekah laut ya, sedekah lautnya itu seperti itu ya. Enggak kemudian ke Nyai Roro gitu, enggak apa. Tapi biasanya wayangan semalam suntuk ya, terus sambil mabok-mabokan. Sekarang betul wayangan, tapi diisi dulu Yasin tahlil. Kalau nggak percaya besok ya, di bulan Muharram biasanya kan sedekah lautan atau sedekah laut itu di bulan Muharram, atau bahasa Jawanya sura ya, malam 1 suro ya, atau sampai tanggal malam 10 atau bahkan sampai akhir bulan Suro atau Muharram, itu biasanya nanggap wayang dan sebagainya. Tapi di situ wayangnya sekarang malah wayang Islami ya, ada disoki solawat itu wayangnya ya, sindene dan sebagainya. Terus kemudian Yasin tahlil dulu kan, ibu saya kan sekarang juga rumahnya di sana di pesisir pantai, terus adik saya juga saya jadi sering kalau pas sedekah laut itu saya pas di sana saya ngelihat betul ya, memang malamnya itu yasinan tahlilan dulu untuk membuka sedekah laut itu, terus malam untuk wayangan, paginya baru buang itu kepala kambing sama kepala kerbau kan gitu ya, untuk makan ikan ya. Niatnya sudah berbeda dan bukan mantra-mantra dari sesajen, tapi sudah dimasuki Yasin dan tahlil. Alhamdulillah ya, sudah di Cilacap sudah begitu. Nggak tahu saya di daerah lain ya, mungkin di luar Jawa masih untuk ritual lain, tapi di Cilacap sudah pakai seperti itu. Bukannya mudah nanti YouTube saya ini masuk ke YouTube rekod kuliah ini, mudah-mudahan juga bisa yang lainnya jadi tidak seperti itu. Tidak dilarang, tapi dialihkan kepada ajaran yang benar, Islam yang benar itu ya. Terus yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat, kelemahan metode infiltrasi ini adalah ajaran Islam itu sendiri bisa bercampur dengan ajaran non-muslim. Ya itu kan bercampur kan. Masa anayasinan karo tahliran karo sedekah laut padahal bukan Islam itu misalnya. Tapi bercampurnya di sini kalau memang insan dai-nya ya, yaitu yang memimpin sedekah laut itu sendiri mengerti ajaran Islam, itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah fatahnya itu kan nggak ngerti ya kan. Kemarin saya lihat di Sulawesi ya, ada ritual sedekah laut, jadi di situ nyebutnya Allah, nyebutnya Rasulullah ya kan gitu. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Terus sholawat di situ ya, sholawatan. Tapi ujung-ujungnya di situ bilang untuk itu wahai makhluk yang di lautan. Loh, ya wis mencing maning tadi campur ya. Ya menyebut Allah, ya sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian juga di situ mempersembahkan sesuatu kepada jin. Nah, ini yang bahaya. Nah, tapi kalau memilih tokoh agama Islam yang bisa memberikan tausiah yang jelas, memimpin adat-adat yang jelas, insya Allah tidak bercampur. Nah, udah. Sekarang cara mengatasinya gimana? Itu kan kelemahannya ya, 4 tadi. Nah, sekarang cara mengatasinya gimana? Nah, cara mengatasi yang ini yang apa namanya? Yang bercampur. Kalau tadi yang adat sudah ya, adatnya itu supaya tidak bercampur, maka di situ harus lebih ditegaskan tentang ajaran Islam. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya yang selanjutnya, yaitu diadakan seminar-seminar tentang ajaran Islam ya, tentang menulis naskah
film atau naskah drama atau naskah sinetron yang berbasis Islam. Itu ya, diadakan seminar, terus kemudian juga diadakan lomba-lomba ya, menulis naskah film yang Islami ya, menulis naskah sinetron yang Islami, itu bisa ya, atau seminar-seminar. Jadi diadakan seminar juga ya, seminar bagaimana cara memasukkan ajaran Islam pada kegiatan-kegiatan umum gitu ya. Itu seperti itu. Cuma sayangnya itu juga lemahnya juga lagi pati-pati seminar atau diklat ya, di pendidikan dan pelatihan untuk dai ya, sing diundang udah dai udah pakar ilmu dakwah, ngerti dakwah be ora, tahu dakwah ben ora, nerang nae sidane kur guyon-guyon tok setengah-setengah, bahkan orang nanti setengah, mungkin kur mbuh apa tok sing disampaikan orang genah ya. Itu saya sering melihat di situ ya, banyak ya, pada labelnya itu yang mengadakan kegiatan itu adalah kementerian ya, kementerian, terus kemudian tingkat kabupaten, tingkat nasional, bahkan tingkat tingkat provinsi gitu ya, tapi bukan pakar ilmu dakwah yang sesungguhnya yang berbicara, hanya orang yang di situ dianggap pandai oleh organisasi tertentu atau komunitas tertentu. Nah ini juga sangat lemah ya, jangan seperti itu. Harusnya mengundang pakar ya yang jelas, yang sesuai dengan skill akademiknya, dan juga yang menjadi praktisi di lapangan, itu baru jelas ya. Udah. Yang selanjutnya segi penyajian. Nah, kelemahan di segi penyajian ini, metode infiltrasi, misalnya wayang ya, itu sulitnya menyisipkan materi ajaran Islam ke dalam seni yang sudah tidak sesuai dengan zaman ya. Wayang kan tidak sesuai dengan zaman. Siapa sing seneng wayang jajal ya kan, ulin ya, sampai berdakwah menggunakan wayang, tapi siapa sih nonton jajal wayang biar disenengi ya kan. Nah wis ora pada seneng orang anak-anak zaman sekarang dengan wayang. Nah kan sulit ini untuk menyisipkan materi ajaran Islam. Nah apalagi untuk mempertahankan kesenian itu. Nah, mempertahankan kesenian wayang itu juga perlu perlu energi yang sangat dahsyat ya, yang sangat kuat. Apalagi memasukkan materi ajaran Islam, itu yang sulitnya. Walaupun kemarin saya mengikuti beberapa di TikTokan atau di YouTube-nya, bukan YouTube, snack video apa-apa yang di-share di medsos ya, saya juga nggak tahu itu asli bikinan Ulin atau bikinan orang lain. Hello-nya juga itu Ulin sudah menyesuaikan ya, Ulin Nuha yang mahasiswa Nuha itu sudah menyesuaikan dengan zaman. Jadi wayangnya itu sudah disesuaikan dengan ajaran Islam ya, sering menyampaikan ajaran Islam. Tetap saja masih sulit ya untuk disajikan yang di situ menarik bagi audiennya, apalagi kalau untuk secara nasional ya kan, karena secara regional atau secara lokal saja belum tentu semuanya suka wayang. Anak-anak muda kan sudah nggak suka wayang ya, di tingkat Cilacap Banyumas saja sudah nggak pada interest, apalagi secara nasional kan gitu. Oke. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya ini kalau ulinnya